salam kepada guru kita. Pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Masih semangat ya di pagi hari ini? Masih, Bu. Udah semangat untuk memulai pelajaran kita? Sudah, Bu. Ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah silakan dipungut buang ke tempat sampah. Nah, untuk ketua kelas Abdul. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah? Hadir semua, Bu. Hadir semua, luar biasa ya, masih semangat untuk memulai pelajaran kita ya. Ini harus sehat-sehat semua ya. Oke, Apalagi Bu. di masa pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan ya nak. Pelajaran kita yang di hari minggu lalu itu mengenai apa ya? Nah, ada yang masih ingat apa itu? Berapa itu strukturnya? Sebagai berapa? Tiga. Ada tiga, apa saja itu nak? Oke. Menganalisis aspek makna dan kebahasaan daripada teks biografi. Nah, yang kedua nanti di KD 415 ini kamu menceritakan kembali isi teks biografi. Nah, tujuan pembelajaran kita ini nanti setelah membahas, setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran ini, kamu harapkan mampu menelaah pokok-pokok informasi dari teks biografi. Kemudian kamu nanti diharapkan mampu menemukan pola penyajian karakter unggul dari teks biografi, ya. Kemudian mampu menganalisis kaidah kebahasaan daripada teks biografi. Mampu menuliskan sebuah teks biografi atau menceritakan kembali bagian daripada teks biografi ini. Sebelumnya kita sudah bahas apa itu biografi, ya kan? Ada biografi dan ada juga yang namanya autobiografi, ya kan? Menceritakan riwayat hidup orang lain, ya kan? Menceritakan riwayat hidup orang lain. Kalau autobiografi, menceritakan riwayat diri sendiri. Nanti bisa dari segi pengertiannya saja, kalian sudah paham tidak apa perbedaan dari biografi dengan autobiografi? Sudah, ya. Jadi nanti bisa membedakan, oh saya mau menuliskan biografi orang lain, saya mau menuliskan riwayat hidup diri saya sendiri. Nah, nanti bisa pola penyajian karakter unggul tokoh. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Coba perhatikan dari segi kalimatnya, siapa yang bisa mengungkapkan apa itu secara langsung dan apa itu secara tidak langsung. Oke, silakan. Menurut saya, Bu, kalau pola penyajian secara langsung itu maksudnya itu dituliskan secara langsung dalam teks biografi. Biasanya pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Contohnya, B.J. Habibie adalah orang dalam kalimat tersebut. Karakter unggulnya itu langsung disebutkan, yaitu ulet dan pekerja keras. Oke, yang secara tidak langsung? Oke. Kalau secara tidak langsung, itu menurut saya si penulis menyebut karakter unggulnya, tokohnya itu dengan cara mendeskripsikan bagaimana cara si tokoh dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Atau boleh juga diketahui melalui dialog tokoh, lain dan melalui deskripsi tindakan tokoh. Bu, karakter si tokoh di dalam teksnya itu langsung diungkapkan. Contohnya tadi B.J. Habibie itu adalah orang yang ulet dan pekerja keras. Berarti ulet dipahami semua, membedakan secara langsung dan tidak langsung. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks biografi. Teks kaidah kebahasaan teks biografi itu ada 6, ya kan? Yang pertama dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua menggunakan kata kerja deskriptif. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif. Yang kelima menggunakan kata kerja netral dan oke. Jadi tadi kan Bu di awal Ibu singgung mengenai autobiografi. Kalau dalam teks autobiografi itu penggunaan kata gantinya tetap menggunakan kata kerja ganti orang ketiga tunggal, Bu. Oke. Nah, tadi kan kaidah pembahasannya itu ada menggunakan kata ganti orang ketiga, ya kan? Nah, sebelumnya tahu nggak kalian apa itu kata ganti orang ketiga? Tahu, oke. Jawab. Seperti contoh dia, ia, dan beliau. Oke, kata ganti yang apa contohnya itu dia, dan beliau, ya kan? Nah, tadi kalau di dalam autobiografi itu
Kata ganti yang digunakan kata ganti orang ketiga juga ya? Ada yang tahu? Kira-kira yang bisa menjawab? Oke, silakan Mas Yana. Kalau menurut saya jika dilihat dari pengertian autobiografi tadi yaitu tulisan yang menceritakan riwayat diri sendiri. Berarti kata ganti yang digunakan dalam Ini berarti kita menggunakan kata ganti orang pertama. Seperti apa tadi kata ganti orang pertamanya? Aku, saya. Tanggapan? Oke. menurut saya kata kerja pasif itu kata kerja yang dimana subjeknya mengenai pekerjaan. Contohnya itu seperti dilempar, dibaca. Kata kerja pasif dia ditandai dengan benturan di maupun ter. Kalau dia di kata kerja aktif, dia ditandai menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Sandy. Apakah kata sambung itu sama dengan mengunci? Oke, silakan. Seingat saya kata sambung dan konjungsi itu sama, tapi yang saya tahu jenis konjungsi itu banyak. Ada yang mengganti keterangan syarat, tujuan, waktu. Waktu seperti sebelum, sesudah, saat, sejak. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham tentang kaidah pembahasan ini? Sudah, Bu. KPD, ini ada ibu kasih milik KPD. Boleh dibuka halaman 217. Sudah dapat semua? Dari teks biografi yang berjudul Si Jauh Sekali Itu, di KPD langsunglah dilakukan kerjanya itu dijawab. Ya, langsung di nomor kerja itu ditulisi. Didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ini waktunya ibu berikan 10 menit. Oke, silakan didiskusikan dengan teman-teman. Oke. Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Iya, Bu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ia dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Ia lahir di Monowari pada 22 September 1900. Pokok informasi dari kutipan teks tersebut, Jorsa merupakan pemenang lomba cerita Knobel. Cara penggambaran karakter untuk tokoh. Secara langsung, kutipan biografi, prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan dan kata ganti orang ketiga tunggal. Kutipan, oleh karena prestasinya itu, ia mendapat beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua. 2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Seperti rumus yang ditemukannya berhasil. Terima kasih, itu hasil diskusi kami. Ada yang mau menanggapi? Saya dari kelompok 2 ingin sedikit menanggapi yang tentang nomor 2 yaitu cara penggambaran karakter untuk tokoh. Tadi yang dibacakan kan cuma 2 yaitu fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus kenapa saya suka fisika karena pada dasarnya. Ada lagi yang mau menanggapinya atau menambahkannya? Begini, tadi kan itu yang analisis kaidah lubasan dari teks biografi. Yang nomor 2 banyak menggunakan kata kerja tindakan itu. Tadi kalian bilang
Rumus yang ditemukannya berhasil memenangkan kuis TED Nobel. 3 negara yang bilang tadi itu menurut kelompok kami lebih tepatnya terdapat pada banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Terima kasih atas pembahasannya, kami akan memperbaikinya. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih dari analisis kelompok 1. Terima kasih ya untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapannya. Dulu untuk berdiri kita ice breaking dulu. Aku paham, aku bisa. Aku tahu, aku paham, aku bisa. Aku tahu, paham, bisa. Ada yang kenal dengan mereka? ada Siapa aja itu? Joko Widodo dan Ki Dewantara. Oke, luar biasa. Memang pintar-pintar anak ibu ini ya, luar biasa. Nah, satu lagi tentang pahlawan pilih. Ya, sepakati dengan kelompok masing-masing. Siapa biografi siapa yang mau kamu tuliskan? Kami Bu, Joko Widodo. Oke. Kelompok yang lain siapa mau? Oh, kalian belajar Dewantara. Oke. Kamu cari sendiri data-datanya. Berarti data-data profilnya itu kembangkanlah dia menjadi sebuah cerita biografi dengan bahasanmu sendiri. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami tentang biografi dari tokoh pendidikan Hajar Dewantara. Dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan mahasiswa, suatu lembaga pendidikan yang memberi perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangnya, ia pun mendirikan sebuah perguruan besar nasional yang diberi nama National Undergraduate Pendidikan di Indonesia. Untuk mengenal Joko Widodo yang lahir pada tanggal 21 Juni 1900. Pada tahun 2010, Emil Sukarela terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia hingga 2 periode. Ketika kita mengerjakan atau mengikuti pembelajaran